Dia Kenzo. Kenzo merupakan siswa yang memiliki jiwa interaksi sosial yang cukup baik. Di sekolah, Kenzo disebut sebagai idola karena dia sangat lihai dalam mata pelajaran keterampilan juga olahraga. Namun ada yang aneh. Kenzo selalu kabur saat mata pelajaran yang memuat banyak narasi seperti bahasa, PKN, dan IPS. Setelah ditelusuri, Bu Guru mengetahui bahwa Kenzo memiliki respon membaca yang lambat, terbata-bata, dan intonasi suara yang tidak cukup jelas. Bagaimana menemukanali hambatan yang dimiliki oleh Kenzo? Identifikasi. Identifikasi merupakan kegiatan paling awal untuk menemukanali peserta didik dengan hambatan tertentu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau menemukan kasus. Yuk kita lihat apa yang akan Bu Desi lakukan untuk Kenzo. Caranya adalah dengan melaksanakan identifikasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan saat melaksanakan identifikasi adalah mengunduh lembar kerja, mengisi bagian A tentang instrumen identifikasi, dan mengisi bagian B tentang form laporan hasil identifikasi. Langkah yang pertama yaitu mengunduh lembar kerja identifikasi. Berikut adalah lembar kerja yang dimaksud. Pastikan Bapak Ibu mengunduh lembar kerja yang sama. Kedua, mengisi bagian A instrumen identifikasi. Pada bagian A terdapat dua subbagian, yakni instrumen screening PDBK dan form instrumen identifikasi PDBK. Pada bagian instrumen screening PDBK, isikan nama, sekolah, tanggal screening, dan nama Anda selaku pelaksana. Selanjutnya, lakukan pengamatan pada peserta didik Anda di kelas atau di sekolah yang menurut Anda memerlukan layanan pendidikan berkebutuhan khusus. Lebih lanjut, dugaan dapat juga didasarkan atas laporan guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua, hasil belajar atau hasil raport peserta didik. Selanjutnya, masih pada bagian A di subbagian form instrumen identifikasi PDBK. Isikan identitas peserta didik dan nama Anda terlebih dahulu. Selanjutnya, lakukan identifikasi bersumber dari faktor individu. Sebagai contoh, tidak memiliki ketidakmampuan yang berkaitan dengan fungsi motorik kasar, dengan keterangan kemampuan motorik kasar sesuai usianya. Kemudian, lakukan identifikasi hambatan yang berasal dari faktor lingkungan. Uraikan dugaan tersebut, sebagai contoh, orang tua yang sibuk bekerja, dan keinginan anak yang selalu dituruti oleh pembantunya. Langkah ketiga yaitu mengisi bagian B form laporan hasil identifikasi. Pertama, isikan identitas peserta didik dan nama Anda. Kemudian, uraikan hambatan yang Anda duga dialami peserta didik. Sebagai contoh, kesulitan dalam aspek akademik, khususnya membaca dapat diduga mengalami disleksia. Kemudian, tuliskan penyebab adanya hambatan yang disebabkan karena faktor personal dan penyebab adanya hambatan yang disebabkan karena faktor lingkungan. Selanjutnya, ungkapkan penyebab adanya hambatan yang disebabkan karena faktor kesehatan. Kemudian, pilih kesimpulan yang sesuai. Sebagai contoh, Kenzo membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus. Selanjutnya, pilih pihak yang ingin Anda libatkan untuk melaksanakan identifikasi lanjut. Sebagai contoh, dengan psikolog, terapis, dan dokter tumbuh kembang. Demikian Bapak Ibu langkah-langkah dalam melaksanakan identifikasi. Sampai jumpa di video menyusun instrumen assessment.